Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar takut pada perasaanku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Aku berusaha menjaga jarak, bersembunyi di balik rutinitas kosong yang semakin membuatku merasa seperti bayangan. Namun, tak peduli seberapa keras aku mencoba, setiap langkah Fadli selalu terasa di belakangku. Ia tidak banyak bicara, tapi keberadaannya seolah mengikuti kemanapun aku pergi, seperti bayangan yang tak bisa kuusir. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu, menatap kosong televisi yang tak benar-benar kutonton. Lita, kepala pelayan, beberapa kali melirikku, mungkin bingung melihat majikannya duduk diam seperti patung. Tapi aku tak peduli. Suara langkah kaki membuatku tersentak. Fadli masuk, mengenakan kaos abu-abu sederhana dan celana panjang. Ia berhenti di depan pintu, menatapku sejenak, lalu mendekat. "Kamu kelihatan seperti orang yang tersesat," ucapnya pelan. Aku menghela napas panjang. Mungkin memang begitu. Ia duduk di sofa di seberangku, tapi matanya tak lepas dariku. "Aku tahu kamu sedang berusaha menjauh dariku. Tapi kamu tahu itu tidak akan berhasil, kan?" Aku memelototinya. "Kenapa kamu selalu berbicara seperti semua ini mudah bagimu?" "Karena aku sudah berhenti berpura-pura." Kalimatnya menusukku. Sore itu, Arman pulang lebih awal. Aku melihatnya masuk dengan wajah lelah. Ia hanya mengangguk sekilas ke arahku, lalu berjalan menuju kamarnya tanpa sepatah kata pun. Begitulah caranya selama ini. Tidak ada tanya, tidak ada bicara, bahkan sekadar basa-basi pun tidak. Aku menatap punggungnya menghilang di lorong panjang rumah ini. Hati ini perih. Apakah aku begitu tidak penting baginya? Kalau kamu terus berharap dia akan melihatmu, kamu akan menunggu selamanya. Aku menoleh cepat. Fadli berdiri di belakangku. Ia berkata tanpa nada, tapi setiap katanya seperti cambuk yang menyayat. "Jangan bicara begitu," jawabku lirih. "Aku bicara apa adanya," balasnya. "Dia tidak akan pernah melihatmu seperti yang kamu harapkan." Aku berdiri, mencoba meninggalkannya. "Berhenti bicara seperti kamu tahu semuanya." "Aku tahu cukup banyak," ucapnya cepat. Aku berhenti. Ia berjalan mendekat. "Aku tahu kamu kesepian. Aku tahu kamu terluka. Dan aku tahu, kamu merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan." Aku terdiam. Kata-kata itu membuatku tak bisa bergerak. "Fadli, jangan. Terlambat. Nisa. Kita sudah terlalu jauh." Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-katanya terus bergema di kepalaku. Kita sudah terlalu jauh. Aku berjalan ke balkon, berharap udara malam bisa menenangkan pikiranku. Namun, aku kembali mendengarnya. "Kamu tidak akan pernah tenang kalau terus seperti ini." Aku menoleh. Fadli berdiri di ambang pintu balkon, menatapku dalam. "Apa yang kamu mau dariku?" tanyaku. Suaraku bergetar. Ia mendekat. Jarak kami semakin tipis. "Aku mau kamu berhenti menyiksa dirimu. Aku mau kamu berhenti pura-pura." Aku menggeleng. "Kalau kita terus seperti ini, kita akan hancur." Ia mendekat lebih dekat, hingga aku bisa merasakan napasnya di wajahku. "Kalau itu yang harus terjadi, biarlah terjadi." Aku mundur. Tubuhku menempel pada pagar balkon. "Fadli, tolong hentikan." Ia menatapku lama, lalu berkata lirih, "Kamu bisa terus menolak dengan kata-kata, tapi matamu tidak bisa berbohong." Air mataku jatuh begitu saja. Aku ingin berteriak, ingin mendorongnya pergi, tapi aku tak bisa, karena jauh di dalam diriku. Aku tahu ia benar. Keesokan harinya, aku mencoba mencari pelarian. Aku meminta izin keluar, mengunjungi toko buku di pusat kota. Di sana,
Setidaknya aku bisa berbaur dengan orang-orang, merasa normal walau hanya sebentar. Namun, saat aku berdiri di lorong rak buku, suara itu lagi-lagi menghantuiku. Kamu tidak bisa melarikan diri dariku. Aku menoleh. Fadli berdiri di ujung lorong, mengenakan jaket hitam. Kenapa kamu mengikutiku? Tanyaku ketus. Karena kamu terus menjauh. Aku mendesah panjang. Fadli, aku butuh ruang. Aku butuh napas. Ia mendekat perlahan. Kalau ruang itu berarti menjauh dariku, aku tidak bisa memberikannya. Aku mundur, tapi rak buku membatasi langkahku. Apa yang kamu inginkan? Ia menatapku. Matanya penuh luka dan keinginan. Aku hanya ingin kamu mengakui apa yang kita berdua tahu. Aku hanya ingin kejujuranmu. Aku menutup mata, menahan air mata yang ingin jatuh. Aku tidak bisa. Kenapa? Suaranya meninggi. Karena ayahku. Aku membuka mata, menatapnya. Karena kalau aku melangkah ke sana, aku tidak akan bisa kembali. Hening. Fadli menatapku lama, lalu berkata lirih. Kalau begitu, biarkan aku yang melangkah dulu. Aku pulang ke rumah dengan tubuh gemetar. Rasanya seperti aku berjalan di tepi jurang, menunggu kapan tanah di bawah kakiku runtuh. Malam itu, aku duduk di ranjang, memeluk diriku sendiri. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba melawan, aku tahu aku sudah terjerat. Dan jerat ini, semakin hari semakin menghancurkanku. Aku terbangun di tengah malam. Keringat dingin membasahi pelipisku. Mimpi buruk yang sama terus menghantuiku. Aku berdiri di ambang jurang, dan Fadli di sana, mengulurkan tangan. Tapi di baliknya, Arman berdiri dengan tatapan tajam penuh kekecewaan. Aku tidak tahu harus memilih siapa. Dan sebelum aku sempat mengambil keputusan, tanah di bawahku runtuh. Pagi itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Lita memberitahuku bahwa beberapa anggota keluarga besar Arman akan datang sore ini. Katanya, mereka ingin mengadakan pertemuan keluarga. Aku mengangguk tanpa banyak bicara, tapi di dalam hati aku gelisah. Mereka selalu memandangku seperti duri dalam daging, seolah aku tidak pantas berada di sini. Saat aku duduk di meja makan, Fadli muncul. Ia mengenakan kemeja putih yang digulung sampai siku. Rambutnya sedikit berantakan. Pagi, ucapnya ringan. Aku hanya mengangguk, tak sanggup membalas sapaan itu. Masih menghindariku? Tanyanya sambil duduk di seberangku. Aku hanya mencoba tetap waras, jawabku lirih. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan. Kalau kamu butuh tempat untuk waras, datanglah padaku. Kamu tahu aku ada di sini. Kalimat itu membuatku kehilangan kata. Aku mengalihkan pandangan, berharap pembicaraan itu selesai. Tapi aku tahu, di balik semua ketegangan ini, Fadli hanya ingin aku mengakui sesuatu yang selama ini kami berdua rasakan. Siang itu, aku berjalan ke taman belakang. Aku butuh udara segar sebelum pertemuan keluarga itu dimulai. Tapi saat aku melangkah masuk ke gazebo kecil di sudut taman, aku mendengar suara-suara pelan dari arah pintu belakang rumah. Aku bilang juga apa? Perempuan itu cuma numpang hidup di sini. Suara seorang wanita terdengar jelas. Dan sekarang dia mulai menggoda anaknya sendiri. Sahut yang lain dengan nada sinis. Darahku mendidih. Mereka bicara tentangku. Lagi, aku menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Aku lihat sendiri, beberapa kali dia berduaan dengan Fadli. Apa mereka pikir orang rumah tidak memperhatikan? Aku merasa lututku lemas. Seluruh tubuhku gemetar. Mereka tahu, atau setidaknya mereka mulai curiga. Aku buru-buru keluar dari taman, kembali ke kamar. Jantungku berdegup kencang. Jika gosip ini sampai ke telinga Arman, semuanya akan hancur. Sore itu, pertemuan keluarga berlangsung. Ruang tamu penuh dengan suara-suara yang terdengar seperti bisikan menusuk. Aku duduk di kursi ujung, mencoba mengecilkan diriku. Jadi ini istri kontra itu, bisik salah satu wanita parubaya dengan suara cukup keras untuk kudengar. Aku menunduk, menggenggam ujung gaunku. Tak lama kemudian,
Arman masuk. Wajahnya datar seperti biasa. Ia duduk di kursi utama dan menyapa mereka semua. Tapi aku bisa merasakan beberapa pasang mata mencuri pandang ke arahku, seolah menunggu kesempatan untuk menjatuhkanku. "Mana Fadli?" tanya salah satu dari mereka. "Dia di atas," jawab Arman singkat. Hanya beberapa detik setelah itu, Fadli muncul. Ia turun dengan kemeja hitam, langkahnya santai. Tapi ketika matanya bertemu dengan mataku, ia memberiku tatapan yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Tatapan itu hangat, penuh arti, dan terlalu berbahaya untuk dilihat di depan semua orang ini. Setelah pertemuan usai, aku buru-buru berjalan ke lorong untuk kembali ke kamar. Tapi sebuah suara menghentikanku. "Nisa!" Aku menoleh. Fadli berdiri di ujung lorong. "Kita tidak boleh bicara di sini," bisikku panik. "Aku tidak peduli," jawabnya sambil mendekat. "Fadli, tolong." Mereka semua sudah mulai curiga. Ia berhenti hanya beberapa langkah dariku. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Aku hanya peduli padamu. Aku menunduk. Air mata mulai menggenang. "Kalau gosip itu sampai ke ayahmu, kita berdua akan hancur." Ia mendekat, membisikkan sesuatu yang membuatku terdiam. "Kalau memang harus hancur, biar kita hancur bersama." Aku tertegun. Kata-katanya seperti pisau yang membelah semua pertahananku. Malamnya, aku duduk di tepi ranjang dengan pikiran yang kacau. Kata-kata Fadli terus mengganggu pikiranku. Hancur bersama. Aku memandangi cermin. Wajahku terlihat asing. Perempuan di sana bukan lagi Nisa yang kukenal. Aku berubah. Atau mungkin, ini sebenarnya diriku yang selama ini terkubur di bawah semua rasa takut. Ketukan pintu membuatku tersentak. "Nisa, ini aku." Suara Fadli dari luar. Aku membuka pintu sedikit. Cukup untuk melihat wajahnya. "Kenapa kamu datang ke sini?" "Karena aku tahu kamu tidak baik-baik saja." "Aku tidak boleh." "Kamu selalu bilang tidak boleh, tapi tidak pernah benar-benar menolakku," potongnya cepat. Aku terdiam. Lidahku keluh. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Biarkan aku menanggung semuanya bersamamu. Bahkan jika itu berarti kita akan jatuh." Aku menutup pintu perlahan, bersandar pada kayunya dengan napas terengah. Air mata jatuh begitu saja. Aku tahu aku berdiri di ambang kehancuran. Dan mungkin, aku sudah terlalu lelah untuk mundur. Tapi yang tak pernah kusangka, kehancuran itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Seperti ada badai yang sedang menunggu untuk pecah. Aku turun ke ruang makan, hanya menemukan Lita dan beberapa pelayan menunduk. Wajah mereka kaku seperti menyimpan sesuatu. "Pak Arman ada di ruang kerja, Bu," kata Lita pelan. Beliau, kelihatannya marah sekali. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak berani bertanya lebih jauh. Aku memutuskan untuk menenangkan diri di taman belakang. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Suara langkah kaki berat menghantam lantai kayu mendekatiku. Aku menoleh dan mendapati Arman berdiri di sana. Wajahnya merah, matanya memancarkan amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Masuk ke ruang kerja sekarang," ucapnya dingin. Tanganku gemetar saat aku mengikuti langkahnya. Begitu pintu ruang kerja tertutup, Arman berbalik dan menatapku dengan sorot mata yang menusuk. "Aku sudah dengar semuanya," katanya. Suaranya rendah tapi menakutkan. Aku membeku. Apa maksudmu?" "Jangan pura-pura bodoh." Suaranya meledak. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan dengan Fadli?" Seluruh tubuhku terasa dingin. "Bukan seperti itu." "Diam," bentaknya, membuatku terlonjak. Arman melangkah mendekat. Jaraknya hanya beberapa langkah dariku. "Aku memberimu tempat di rumah ini. Aku melunasi semua utang keluargamu. Dan beginikah caramu membalasnya? Dengan mempermalukanku di rumahku sendiri." Air mataku jatuh begitu saja. "Arman, dengar aku. Tolong. Aku tidak bermaksud seperti itu." "Tidak bermaksud."
Arman meninju meja kerjanya, membuat bingkai foto jatuh. Semua orang di rumah ini sudah membicarakannya. Apa kamu tahu seperti apa aku dipandang sekarang? Istri kontrakku sendiri bermain dengan anakku. Aku terisak, tak tahu harus berkata apa. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Fadli berdiri di sana, wajahnya tegang. Cukup, ayah. Arman menoleh cepat. Jangan ikut campur. Fadli masuk dan berdiri di sampingku. Kalau kamu mau marah, marah sama aku. Jangan salahkan dia. Fadli. Aku mencoba menahannya, tapi ia mengabaikanku. Jadi benar. Arman mendesis. Nadanya lebih tajam dari pisau. Kalau benar, lalu apa? Fadli menatap ayahnya tanpa gentar. Suasana hening. Detik itu juga aku tahu, batas yang selama ini kupertahankan sudah benar-benar runtuh. Arman mendekat ke Fadli. Wajahnya hanya beberapa inci dari anaknya. Kamu berani melawan aku karena perempuan ini? Perempuan yang bahkan tidak layak berada di rumah ini. Jangan hina dia. Fadli membalas dengan suara keras. Dia lebih layak diperlakukan sebagai manusia daripada caramu memperlakukannya. Arman menampar Fadli dengan keras. Suara tamparan itu bergema di ruangan. Aku berteriak histeris. Beraninya kamu melawan ayahmu sendiri. Arman menunjuk ke arah kami berdua. Mulai hari ini, aku tidak mau melihat kalian berdua berdekatan lagi. Kalau perlu, aku akan mengusirmu dari sini, Nisa. Silakan. Fadli balas berteriak. Kalau kamu mengusir dia, aku akan ikut pergi bersamanya. Aku menatap Fadli dengan terkejut. Fadli, jangan. Tapi ia menoleh padaku, menatapku dengan sorot mata penuh tekad. Kalau ini tentangmu, aku tidak akan mundur, Nisa. Arman menatap kami berdua. Wajahnya tak bisa lagi terbaca. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara dingin, keluar dari ruanganku sekarang. Kalian berdua. Kami keluar tanpa bicara. Fadli menarik tanganku, membawaku ke ruang tamu yang kosong. Kenapa kamu melakukan itu? Aku menangis, suaraku bergetar. Karena aku tidak akan membiarkanmu terus diperlakukan seperti sampah. Jawabnya cepat. Kamu membuat semuanya semakin buruk. Kataku, terisak. Mungkin, ia menatapku, suaranya melembut. Tapi aku tidak akan menyesalinya. Malam itu, aku duduk di kamar, tubuhku gemetar. Semua sudah terbongkar. Tidak ada lagi jalan untuk berpura-pura. Aku memandangi pintu kamar, berharap Arman tidak masuk. Tapi di sisi lain, aku takut jika pintu itu malah diketuk oleh Fadli. Aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Dan entah mengapa, meski aku takut, aku juga merasakan sesuatu yang lebih mengerikan, kelegaan. Karena rahasia itu sudah terungkap, dan semua topeng akhirnya jatuh. Namun, rahasia yang terbuka tak hanya menghancurkan kami, tapi juga menyalakan api yang lebih besar. Esok paginya, aku terbangun bukan oleh suara pelayan yang biasa membawakan sarapan, melainkan oleh suara gaduh dari lantai bawah. Suara-suara perempuan terdengar keras, bercampur dengan nada marah yang tak asing. Aku mengenakan jilbab dan buru-buru menuruni tangga. Begitu aku sampai di ruang tamu, pemandangan yang kulihat membuatku gemetar. Beberapa anggota keluarga besar Arman sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka penuh amarah dan jijik. Seorang wanita parubaya, yang kukenal sebagai kakak Arman, berdiri di tengah-tengah mereka seperti pemimpin perang. Jadi benar gosip itu? Suara kakak Arman melengking, menembus udara. Istri kontrakmu berani main api dengan anakmu sendiri. Aku terdiam, tubuhku membeku di tangga. Arman duduk di kursi besar, menatapku sekilas tanpa emosi. Duduk, katanya dingin. Aku menuruti perintahnya, meski seluruh tubuhku gemetar. Arman, kamu harus mengakhiri ini sekarang juga, kata wanita itu, menghantam meja dengan telapak tangannya. Kamu pikir keluarga kita akan diam kalau aib seperti ini tersebar? Dia sudah mempermalukan kita semua. Bu, tolong,
Suaraku pecah, tapi wanita itu melotot ke arahku. "Diam!" bentaknya. "Kamu sudah cukup membuat malu kami. Kalau kamu masih punya sedikit harga diri, kamu sudah pergi dari rumah ini sejak kemarin." Aku menunduk. Air mataku menetes ke pangkuanku. "Arman," lanjutnya, suaranya tegas. "Ceraikan dia. Tidak ada alasan lagi untuk mempertahankannya." Ruangan menjadi sunyi. Semua mata menatap Arman, menunggu keputusannya. Pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka dengan keras. Fadli masuk, wajahnya merah, matanya menyala seperti bara. Tidak akan ada yang menyentuhnya. Suaranya menggema, menghentikan semua pembicaraan. "Fadli!" Arman berdiri, nadanya tajam. "Tidak!" Fadli berjalan ke arahku, berdiri di sampingku seperti perisai. "Kalau kalian pikir bisa mengusirnya seenaknya, kalian harus melewatiku dulu. Fadli, ini urusan keluarga besar. Jangan ikut campur," kata salah satu paman Arman dengan nada menahan amarah. "Aku bagian dari keluarga ini." Fadli membalas cepat. "Dan aku tidak akan diam ketika kalian semua memperlakukan Nisa seperti ini." Kakak Arman menatap Fadli dengan jijik. "Kamu sudah gila? Membela perempuan yang tidur denganmu sementara dia istri ayahmu sendiri? Kamu tidak tahu malu." Fadli mengepalkan tangan. Wajahnya memerah. "Hati-hati bicaramu. Sudah cukup." Arman menggebrak meja. Suaranya seperti petir. Semua orang terdiam. Ia menatapku lama, seolah menilai apakah aku layak berada di hadapan mereka. Lalu ia menoleh ke arah keluarga besarnya. "Kalian semua keluar. Ini urusanku." "Arman, keluar," ulangnya, kali ini dengan suara yang tak bisa dibantah. Satu persatu mereka keluar dengan wajah penuh amarah, meninggalkan aku, Arman, dan Fadli di ruang tamu yang kini terasa seperti medan perang. Begitu pintu tertutup, Arman menatapku tajam. "Kamu puas? Sekarang semua orang tahu aib ini." Suaraku hilang, tak tahu harus berkata apa. Fadli maju selangkah. "Jangan salahkan dia. Aku yang mendekatinya." Arman mendesis, menatap Fadli dengan mata seperti pisau. "Kamu, anak yang paling memalukan yang pernah kumiliki." "Aku tidak peduli apa kata ayah," Fadli membalas tanpa ragu. "Kalau mempertahankan Nisa membuatku jadi anak yang memalukan, biarlah begitu." Aku berdiri, mencoba menenangkan mereka. "Berhenti, kalian berdua. Ini salahku, biar aku saja yang pergi." "Tidak." Fadli membalikkan badan, menatapku dengan sorot mata tajam. "Kamu tidak kemana-mana." Arman menghela napas panjang, lalu duduk kembali. "Mulai hari ini, kamu tetap di rumah ini, Nisa. Tapi jangan pernah berada di ruangan yang sama dengan Fadli. Kalau kalian melanggar, aku akan pastikan hidup kalian berdua berakhir." Kalimat itu membuat darahku membeku. Malam itu, aku mengunci diriku di kamar. Nafasku terengah-engah, tubuhku gemetar. Pertemuan keluarga itu, tatapan Arman, kemarahan Fadli, semuanya terasa seperti badai yang menyeretku ke tengah pusaran. Aku mendengar suara ketukan pelan di pintu. "Nisa, ini aku." Suara Fadli. Aku menutup mulutku, menahan diri agar tidak menjawab. Tapi suaranya kembali terdengar. "Jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Aku di sini." Air mataku mengalir. Aku ingin membuka pintu, ingin merasakan sedikit kehangatan di tengah semua ini. Tapi aku tahu, satu langkah saja ke arah Fadli, maka ancaman Arman akan menjadi nyata. Aku duduk di lantai, bersandar pada pintu, mendengar Fadli di seberang sana. Di rumah sebesar ini, aku belum pernah merasa sebegini terkurung. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, badai ini belum berakhir. Ia baru saja dimulai. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala berat. Bekas air mata semalam masih terasa di pipiku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela yang diterangi sinar matahari pagi. Namun, cahaya itu tak membawa ketenangan.
Rasanya seperti hari ini akan membawa masalah yang lebih besar. Lita mengetuk pintu pelan. Bu Nisa, suaranya terdengar hati-hati. Pak Arman menunggu ibu di ruang kerja. Jantungku langsung berdegup kencang. Pertemuan keluarga kemarin masih terbayang jelas di kepalaku. Dan kini Arman ingin bicara denganku sendirian. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum melangkah ke ruang kerja yang selalu membuatku merasa seperti sedang diadili. Arman duduk di balik meja besar dari kayu mahoni. Wajahnya datar, tapi matanya menatapku tajam. Ia memberi isyarat agar aku duduk di kursi di depannya. "Bagaimana tidurmu?" tanyanya dingin. Aku mengangguk pelan. "Baik," jawabku, meski jelas itu bohong. "Bagus." Ia menautkan jari-jarinya di atas meja. "Aku sudah memikirkan ini semalaman." Aku menelan ludah. "Memikirkan apa?" "Masalahmu dengan Fadli." Kata-katanya membuat tubuhku kaku. Arman melanjutkan, "Aku tidak akan menceraikanmu. Itu hanya akan membuatku terlihat kalah di depan keluarga besar." Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini terus berlanjut, tambahnya. "Jadi aku punya tawaran untukmu." Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan bingung. "Pergi dari rumah ini," katanya pelan tapi tegas. "Aku akan menyiapkan tempat tinggal untukmu. Uang bulanan cukup besar. Kamu tidak perlu bekerja, tidak perlu mengkhawatirkan keluargamu. Tapi kamu tidak akan pernah bertemu Fadli lagi." Darahku terasa berhenti mengalir. "Arman, apa maksudmu?" Suaraku bergetar. "Maksudku, kau akan hidup nyaman, tanpa ada skandal, tanpa gosip. Dan aku akan bisa meredam pembicaraan keluarga besar. Semua masalah ini selesai." Aku terdiam. "Pikirkan baik-baik," katanya sambil menyandarkan punggung ke kursi. "Kalau kamu menolak, kamu tahu apa yang akan terjadi." Ancaman itu jelas. Aku tahu ia bisa membuat hidupku hancur kapan saja. Siang itu, aku duduk di taman, berusaha memproses semua yang Arman katakan. Tawaran itu terdengar seperti jalan keluar, tapi juga seperti penjara baru. Pergi dari rumah ini berarti meninggalkan Fadli. "Nisa." Suara Fadli memecah lamunanku. Aku menoleh. Ia berdiri di belakang bangku. Wajahnya tampak lelah. "Aku dengar ayah bicara sama kamu." Aku menunduk. Dia memberiku pilihan. Pilihan. Fadli duduk di sampingku, menatapku lekat. "Apa dia mau mengusirmu?" Aku menggeleng. Dia mau aku pergi, tapi dia janji akan memberiku tempat dan uang. Dengan syarat, aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Fadli mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Tentu saja, itulah caranya. Menghapus semua yang mengganggu citranya. "Fadli." Aku memegang lengannya, mencoba menenangkannya. Ia menoleh. Matanya memancarkan amarah bercampur luka. "Kamu mau terima tawaran itu?" Aku terdiam. "Kamu benar-benar mau pergi? Meninggalkan aku?" Suaranya bergetar. Air mataku jatuh. "Kalau aku tetap di sini, kita berdua akan hancur. Kamu tahu itu. Kalau pergi dariku, kamu pikir kamu akan baik-baik saja?" Ia berdiri, berjalan menjauh beberapa langkah, lalu berbalik. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, Nisa. Aku tidak bisa." Malam itu, aku duduk di ranjang, menatap kosong ke arah pintu. Keputusan ini terasa seperti belati yang menunggu menancap ke dadaku. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk. "Nisa, ini aku." Suara Fadli. Aku ragu, tapi akhirnya membuka pintu sedikit. "Aku tidak akan biarkan kamu pergi," katanya langsung, tanpa basa-basi. "Fadli, jangan. Kita bisa pergi dari sini bersama." Aku terbelalak. "Apa? Kalau kamu tidak mau jadi tahanan ayah, ikut aku. Kita pergi, jauh dari rumah ini. Kita bisa mulai dari awal." Aku terdiam. Kata-katanya seperti mimpi.
meninggalkan semua ini dan memulai hidup baru bersamanya. Tapi juga seperti bunuh diri. Fadli, itu gila. Ayahmu akan menemukan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita lepas begitu saja. Aku tidak peduli, jawabnya cepat. Asal aku bersamamu, Nisa, aku siap melawan siapapun. Bahkan ayah sekalipun. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mataku mengalir deras. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Fadli mendekat, menggenggam tanganku. Karena kamu terlalu lama hidup sesuai keinginan orang lain. Sekarang, waktunya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Dan untuk kita. Aku menatap matanya, mencari kejujuran. Dan di sana, aku melihatnya. Sebuah keyakinan yang menakutkan sekaligus membuatku ingin percaya. Malam itu aku tidak tidur. Kata-kata Arman dan Fadli berputar di kepalaku seperti pusaran badai. Tinggal berarti hidup dalam ketakutan. Pergi berarti kehilangan Fadli. Tapi ikut Fadli, berarti melawan segalanya. Aku tahu satu hal. Apapun pilihanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin melawan adalah satu-satunya cara untuk bertahan.